Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Saya percaya ketika Anda mengatakan semua luar biasa, hati saya itu seperti terpengaruh karena pengaruh dari aura Anda semua dengan sukacita luar biasa. Kita pagi hari ini, maksud saya pada siang hari ini mau menyembah Tuhan, mau mengingat semua kebaikan Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Korban sesungguhnya di hadapan Tuhan yang berbau harum adalah hati kita Bapak Ibu. Pujian dari mulut kita yang sesungguhnya. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu, menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami Tuhan, maka Engkau akan hadir. Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau curahkan saat ini di dalam hati kami, mengisi kekosongan hati kami Bapa. Pikiran kami Tuhan, biarlah Engkau kuasai saat ini Tuhan, agar pujian penyembahan kami Tuhan berbau harum di hadapan-Mu, dan Engkau tersenyum memandang kami semua di tempat ini Bapa. Dan biarlah dengan pujian penyembahan ini Tuhan, lewat setiap persembahan pujian daripada kami Tuhan, Engkau disenangkan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, kami rindu Tuhan, kami siap saat ini Tuhan. Kau lihat hati-hati anak-Mu saat ini Tuhan. Mereka datang dengan kesungguhan di dalam hati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, Tuhan, aku rindu.
engkau siap menerima hadirat-Nya saat ini. Amin Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan ku rindukan Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Roh Kudus. Kami rindu Engkau menjamah kami saat ini Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan lebih sungguh Kau rindu Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan lebih sungguh Bapak Ibu. Ku rindukan Hayati lagu ini dengan sepenuh hati. Hayati lagu ini di hadapan Tuhan. Katakan padanya bahwa Engkau rindu, Engkau siap saat ini. Amin. Yes Tuhan. rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan sekali lagi kami rindu Engkau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di Amin, Tuhan. sini Ini kerinduan kami Bapa. Tuhan. Yes Tuhan. Aku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi katakan pada Tuhan bahwa hatimu, jiwamu rindu padanya. Amin Tuhan. Kau hadir di sini. Rasakan saat ini Tuhan sedang menjamah engkau ketika engkau memuji dan menyembah Dia dengan sepenuh hatimu. Aku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau Tuhan. Kau hadir di sini Amin saat Tuhan. ini,
Penuhi kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, jaga kami Tuhan, jaga kami Tuhan, selalu bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami bawa diri hadapan Bapa. Kami bersyukur, kami punya Allah seperti-Mu ya Yesus. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Bapa, sembah Tuhan saat ini. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Kami tinggikan Engkau Bapa kami yang baik. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Inilah pujian penyembahan kami ya Bapa. Kau lihat saat ini Tuhan, adakah kami menyembah-Mu dengan sepenuh hati Tuhan. Oh, haleluya. Rabashikiarabo. Yere namanya Shikiarabo Yesua. Yere namanya Shikiarabo Yesikiarabo Yesikiarabo. Yere la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 . Yere la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 . Yere lalalalalalala. Sembah Tuhan, muliakan namanya, tinggikan Dia. Oh, biarlah mulutku saat ini penuh dengan pujian penyembahan. Yere namanya Shikiarabo Yesua. Yere lalalalalalala. Yere namanya Shikiarabo namanya She. Yere namanya Shikiarabo. Panggil nama Yesus, panggil nama Tuhan kita. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yere namanya Shikiarabo. Yere namanya Shikiarabo namanya She. Namanya She. Yere namanya She. Namanya She. Haleluya. 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 Oh, terima kasih Tuhan. Dia adalah banyak syukur Allah. Dia adalah haleluya. 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 Oh, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Dia adalah banyak syukur Allah. Dia adalah terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan saat ini. Rasakan hadiratnya. Nikmati hadirat Tuhan saat ini. Ketika Engkau menyembah Dia dengan sepenuh hatimu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus jamah kami Tuhan. Urapi kami ya Roh Kudus. Kami sembah Kau Bapa. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kau Tuhan yang layak disembah. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur punya anak seperti-Mu. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Oh, sembah Tuhan saat ini. Biarlah balas syukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah balas syukur nama ya Allah. Haleluya. Biarlah balas syukur nama ya Allah. Sembah Tuhan saat ini. Haleluya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mengalir Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan.
Roh Kudus, mengalirlah Tuhan. Penuhi kami Bapa, segala kekosongan hati kami Tuhan Engkau isi saat ini Tuhan. Penuh Tuhan, penuh Bapa, penuh Roh Kudus, jangan berhenti. Penuh Tuhan, penuh. Terima kasih Tuhan. Irina Maya Shikyo. Irina Maya Shikyo. Tuhan, Kau rindu saat ini. Amin Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami sungguh rindu. Kami rindu Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih, kami mau mengagungkan Engkau saat ini Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka datang dengan segala kesungguhan hati mereka saat ini. Dan kami percaya bahwa saat ini Engkau tersenyum menyinari kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Masih sukacita? Amin, saya percaya bangku-bangku yang kosong semua diisi oleh malaikat surga ya. Amin, haleluya. Kita mau bersorak buat Tuhan, kita mau agungkan Dia, kita mau bersyukur padanya, sebab Dia Allah kita yang baik. Semua. Kasih-Mu tak berkesudahan.
duduk Bapak Ibu. Haleluya, saya percaya tadi malaikat surga ikut bergirang bersama kita. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan, terima kasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Aku pun tahu Tuhan, Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu ya Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. yes Tuhan. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari Bapak Ibu, saya undang kembali kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanmu. Aku pun tahu ya Tuhan, Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menolong kami Bapa. Engkau Allah yang menggendong. Amin Tuhan. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Katakan pada Tuhan, janji-Mu ya Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu ya Bapa, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Katakan pada Tuhan, ini adalah imanmu. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu sendiri katakan pada Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi Nyanyikan lagu ini di hadapan Tuhan saat ini. Hayati lagu ini di hadapan. tiada pernah terlambat bersinar.
Katakan sekali lagi Bapak Ibu. Katakan pada Janji-Mu Tuhan. seperti Nyanyikan lagu ini dengan fajar sepenuh pagi hati. hari Yes Tuhan. yang tiada pernah Janji-Mu Tuhan tidak pernah terlambat Tuhan. bersinar. Amin. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Katakan sekali lagi Bapak Ibu. Janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari Yes Tuhan. Kami percaya yang Tuhan. tiada Kami pernah percaya bahwa janji-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, Dan ku tahu. dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Kami percaya janji Tuhan, janji yang nyata, janji yang pasti. Kami percaya kebenaran-Mu, ya dan amin. Olehnya sebab itu Tuhan, kami selalu bersyukur kepada Bapa yang baik, yang telah memberikan kami kemampuan dan kekuatan di dalam mengarungi kehidupan ini. Sampai di siang hari ini kami boleh kembali menyembah Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Saatnya kami akan siap untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dan urapilah hamba sebagai Allah Tuhan menyampaikan isi kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Tuhan di siang hari ini. Dan biarlah semua kami sama-sama diberkati oleh Bapa, kembali membawa damai, sejahtera dan sukacita Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Semua yang siap sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita? Luar biasa, dahsyat saudara. Mari kita persiapkan hati kita di siang hari ini untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat keadaan situasi sekarang ini saudara, ada banyak hal yang membuat kehidupan dirundung oleh ketakutan. Pagi hari ini saya akan memberikan tema, jangan takut. Jangan takut. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Mari saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesaya 41 ayat 10. Kita akan melihat ada beberapa janji Tuhan di dalam ayat ini. Dan itu menjadi kekuatan iman kita. Kita tidak perlu takut menghadapi tantangan hidup yang ada saat ini. Yesaya 41 ayat 10, mari kita sama-sama membaca. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan sangat memberkati kita. Kita semua pernah merasakan yang namanya takut atau ketakutan. Takut memang merupakan suatu insting yang manusiawi. Insting manusiawi yang ada dalam diri semua manusia. Sejak manusia jatuh dalam dosa,
manusia mulai dikuasai oleh roh ketakutan. Dosalah yang membuat manusia seringkali takut, saudara. Namun kita membaca siang hari ini di dalam kitab Yesaya mengingatkan kita kembali bahwa janganlah kita takut, janganlah kita bimbang. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, Allah yang selalu siap siaga untuk menolong, memimpin, menuntun kehidupan kita. Pemazmur berkata, saudara, di dalam Mazmur 56 ayat 12, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang akan dilakukan manusia terhadap aku. Kepada Allah aku percaya, aku tidak akan takut apa yang manusia lakukan terhadap aku. Itu pemazmur yang berkata. Dia mempunyai suatu keyakinan yang kokoh kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka untuk hidup dan berjalan sendiri. Sehingga pemazmur berkata, aku percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang selalu menyertai langkah. Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia atau Tuhan yang berkuasa membunuh, membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manusia terkadang kala cenderung untuk takut kepada sesama manusia, tetapi tidak pernah takut kepada Tuhan. Saya mau kasih contoh, saudara, bahwa ketika ada orang, saudara, ingin bekerja sama dengan kita, ya, di dalam apa saja, maupun pekerjaan. Nah, ketika kita mengambil suatu komitmen di dalam hidup kita bahwa saya tidak setuju dengan hal-hal yang demikian, maka kita akan menerima suatu jawaban bahwa ketika kita tidak setuju dengan hal demikian, maka kita harus menerima resiko. Mungkin kita akan disingkirkan dan kita akan diberikan sanksi. Hal ini seringkali, saudara, membuat timbulnya pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup kita. Dan pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita mulai getir, takut. Kalau saya tidak mengikuti, maka saya akan dikucilkan, saya akan disingkirkan. Tetapi jarang manusia untuk hidup takut akan Tuhan, sekalipun dia mengerti bahwa ketika kita melanggar hukum Tuhan, ada hukum yang akan jatuh pada diri kita. Sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata, takutlah kepada Tuhan dan jangan kepada manusia. Dalam Alkitab, saudara, ada dua tipe rasa takut. Ya, ada dua tipe rasa takut. Takut yang bermanfaat dan takut yang tidak bermanfaat. Ya, kita harus bedakan, saudara. Takut yang bermanfaat dan takut yang tidak bermanfaat.
Takut yang bermanfaat adalah takut akan Tuhan. Itu bermanfaat bagi kita. Ya. Takut yang bermanfaat adalah takut akan Tuhan. Ini harus dikembangkan di dalam kehidupan kita. Ini harus ditingkatkan di dalam kehidupan kita, saudara. Kenapa, saudara? Apa manfaat yang kita terima ketika kita hidup takut akan Tuhan? Maka di sana firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah sumber dari kehidupan. Takut akan Tuhan adalah sumber rezeki. Takut akan Tuhan adalah sumber damai sejahtera, keamanan, ketentraman, dan kebahagiaan. Itu sangat bermanfaat bagi hidup kita. Siapa sih manusia dalam dunia ini yang tidak mau mendapat rezeki, bahagia, dilindungi, memiliki damai sejahtera? Dan saya kira ini nilai-nilai yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ini bisa kita temukan ketika kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita jauh. Takut akan Tuhan berarti kita menghormati dan menghargai hukum-hukum Tuhan di dalam hidup ini. Yang kedua, saudaraku, takut yang tidak bermanfaat adalah takut yang mendatangkan kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan. Ini sama sekali tidak bermanfaat bagi iman kita. Tidak akan bermanfaat, karena itu tidak akan mengembangkan iman kita lebih jauh lagi di hadapan Tuhan. Maka sebab itu, saudaraku, Tuhan berkata bahwa takut yang tidak bermanfaat adalah kecemasan dan kebimbangan. Ini bukan datang dari Tuhan, bukan pemberian Tuhan. Kenapa? Karena di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 7 Tuhan berkata di sana, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ingat, bukan roh ketakutan. Roh ketakutan ini enggak ada manfaatnya yang kita kembangkan di dalam hidup kita. Malah dia akan mencemaskan dan membuat kita jatuh dan lemah di hadapan Tuhan. Ini tak perlu dikembangkan dalam hidup ini. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk hidup takut dengan roh-roh yang ada di dalam dunia. Takut kelaparan, ya takut mati. Saudara, masih ada yang takut mati di sini? Anakku masih kecil. Ada satu pemuda di kampung saya ketika kami ngomong begini, Dek, dia pasang dekorasi. Dek, seandainya nih kita enggak minta-minta, Tuhan panggil di masa mudamu, kira-kira kamu terima enggak? Oh, belum siap aku. Kenapa? Saya belum menikmati dunia. Masih bujang, masih lajang, saudara. Takut mati dia karena belum nikah. Ya, takut, saudara. Ya, saya mau percaya bahwa orang yang betul-betul hidup di dalam Tuhan tidak ada lagi mau mati sekarang, mau mati tua, dia nggak takut, saudara. Karena dia tahu ada jaminan, ya, ada jaminan yang luar biasa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kadang-kala hidup kita terlalu takut memikirkan hal dunia ini. Katakan amin. Ya, takut tidak dapat jodoh, takut umurnya sudah tua, ya. Takut apa lagi, saudara? Takut putus pekerjaan. Saya mau katakan, kenapa tidak perlu takut? Nanti ada hal yang saya akan sampaikan, saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh apa? Roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tertib di dalam beribadah, tertib di dalam menyembah, itu roh dari Tuhan. Tidak ugal-ugalan, saudara. Tidak asal-asalan, saudara. Dia benar-benar sungguh mempunyai fokus yang luar biasa kepada Tuhan. Mempunyai ketertiban, mempunyai kekuatan, memiliki kebangkitan, semangat. Semangatnya selalu luar biasa. Dia selalu membangkitkan semangatnya, kekuatannya di dalam menghadapi peperangan hidup. Lalu apa makna dari pembacaan firman Tuhan di dalam Yesaya? Apa tujuan firman Tuhan pada siang hari ini? Kalau saya mau menilai, saudara, bahwa ada satu tujuan yang luar biasa yang perlu kita ingat di dalam hidup kita di dalam ayat ini. Tujuan daripada ayat ini mengajak kita untuk tidak
lagi hidup di dalam ketakutan dan kebimbangan. Supaya kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan dan kebimbangan. Mengapa kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan dan kebimbangan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan dan kebimbangan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada janji Allah yang kita harus perhatikan dalam hidup ini. Kalau dunia seringkali memberikan janji-janji, ya, janji-janji, terkadang kala dia lupa janjinya, saudara. Ya, dia memberikan pengharapan, namun ujung-ujungnya pengharapan itu mengecewakan kita. Tapi ingat bahwa jika Allah yang berjanji, Dia Allah yang menggenapinya. Ketika Dia yang berkata, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Ketika Dia memberikan pengharapan, luar biasa Dia kerjakan dalam hidup kita. Maka sebab itu saudara, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang di dalam pengiringan kita kepada Yesus. Kenapa kita tidak perlu takut dan bimbang? Poin pertama saudaraku, kita akan lihat di dalam ayat ini. Kalau saudara baca di dalam ayat 8 di atas, kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu bimbang, karena Allah telah memilih kita, menetapkan kita sebagai umat pilihannya. Dia memilih bangsa Israel, Dia tetapkan bangsa Israel. Kita adalah Israel rohani, saudara. Dia yang memilih kita, menetapkan kita sebagai umat pilihan. Kalau Dia Allah yang memilih kita, berarti Dia adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia yang memanggil kita, Dia yang menetapkan memilih kita, berarti Dia Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya dibilangnya jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, saudara. Allah kita itu adalah Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Bagian daripada kita adalah percaya dan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya dan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita nggak boleh takut. Katakan suami istri, nggak boleh takut. Kalau Tuhan sudah menetapkan kita suami istri, Dia sudah pilih kita sebagai pengikutnya, nggak usah takut mami, pi, apalagi mami pu, apalagi banyak sekali. Anak saya, cucu saya kadang mi, pi, mami pi, nggak usah takut saudara. Tuhan itu Tuhan yang menyediakan segalanya. Dia memanggil, Dia pilih kita, saudara. Nggak mungkin Dia akan membiarkan. Bagian saudara dan saya tetap percaya kepada Dia dan berserah diri sepenuhnya kepada Dia. Bergantung kepada Dia. Bergantung kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara hidupmu. Serahkan. Ya. Saya pelihara ikan koi, saudara. Ya, setiap hari saya duduk di depan sambil baca Alkitab, belajar, saudara. Ketika penat saya lihat lagi ikan koi. Saya selalu perhatikan dan saya selalu kasih makan. Suami saya selalu membersihkan karena dia peliharaan, saudara. Masa dibiarkan? Kalau ikan koi itu berharga, bagaimana kita lebih berharga dan Tuhan akan pelihara. Burung-burung di udara tidak punya kebun menabur, Tuhan siapkan makanannya. Apatah lagi kita umatnya yang bekerja, pasti Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Jangan terlalu takut dan khawatir, saudara. Takut yang berlebihan, khawatir yang berlebihan itu tidak bermanfaat bagi kita. Tidak ada manfaatnya. Ya. Sebab itu firman Tuhan berkata, saudara, bukan saja Dia mau memelihara hidup kita. Ya. Apa yang kita lihat di dalam firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 5 berkata bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak.
Tuhan akan bertindak. Izinkan Tuhan yang bertindak dalam hidup kita, jangan kita yang bertindak sendiri. Kalau kita yang bertindak sendiri salah saudara, salah kaprah. Tapi kalau Tuhan yang bertindak di dalam hidup kita, semuanya jadi dengan baik. Izinkan Dia. Pertanyaan saya hari ini, apa yang membuat engkau dan saya masih hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan? Anakkah, suamikah, pekerjaankah, jodohmukah, masa depanmu lah? Hari ini aku mau katakan, serahkan sama Tuhan. Percayakan penuh kepada Tuhan. Kalau Dia yang memanggil kita, Dia yang memilih kita, Dia menetapkan kita, Dia juga yang menentukan kita dan memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak janji Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia berkata di dalam Keluaran 14 ayat 14 berkata, kita tidak perlu takut dalam menghadapi musuh. Karena Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Diam di sini bukan kita diam-diam aja, tapi kita hanya diam untuk berdoa kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang mengambil alih dalam segala sesuatu, dalam peperangan. Apakah kita khawatir tentang kebutuhan kita? Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ingat, Tuhan memenuhi keperluan bukan keinginan. Amin. Bedakan keperluan dan keinginan. Tuhan, kita perlu makan, kita perlu minum, itu kebutuhan, kebutuhan hidup, ya. Dia akan mencukupkan, bukan keinginan. Ya, Dia akan memenuhi segala kebutuhan, keperluan kita, bukan keinginan kita. Jadi jangan memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. Biarlah keinginan dan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita memaksakan keinginan kita, kita bisa stres, saudara. Ya, stres kita. Kenapa? Karena ketika keinginan kita tidak tercapai, kita mulai loyo. Ingat minggu kemarin, jangan pakai L7. Apa saja saudara? Letih, lesu, lemas, lunglai, loyo, dan layu. Nah, kalau kita memaksakan keinginan kita, L7 itu pasti ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena keinginan kita tidak tercapai. Itu yang membuat kita lemas. Tuhan tidak pernah berjanji untuk memenuhi keinginan, tapi Dia akan memenuhi kebutuhan kita, keperluan kita. Apa kebutuhan kita setiap hari? Itu yang Tuhan mau beri. Makan, minum, pakaian, Tuhan akan menyediakan melalui pekerjaan yang Kau berikan. Nah, kenapa kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu bimbang, saudara? Poin pertama tadi, bahwa kalau Dia Allah yang memilih kita, Dia juga Allah yang bertanggung jawab atas diri kita. Poin yang kedua, saudara, mengapa kita tidak boleh takut dan bimbang? Karena Allah menyertai kita. Karena Allah menyertai kita. Mengapa Allah menyertai kita? Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita tidak perlu takut karena Allah menyertai kita. Mengapa Allah menyertai kita? Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Katakan kiri kananmu bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Katakan dengan iman, aku berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Berharga. Makanya Tuhan mengasihi kita, memilih kita, menebus kita, menetapkan kita. Nilai hidupmu sangat berharga di hadapan Tuhan. Maka sebab itu saudara, ketika kita sangat berharga dan dibeli dengan harga yang mahal, maka marilah kita menghargai diri kita di hadapan Tuhan. Hargai nilai-nilai hidup kita di hadapan Tuhan. Dengan cara kita menjaga, jangan merusak nilai-nilai hidupmu di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu janji di mana Tuhan menyertai
Ada ayat 10 di sana saudara, ayat 10 bagian A. Nah ini janji Tuhan di dalam saudara, ya. Janji Tuhan, aku akan menyertai engkau. Itu, kita tidak boleh takut. Aku menyertai engkau. Ayat ini mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Aku menyertai berarti kita tidak sendiri. Ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan menyertai kita. Kenapa kita takut? Presiden kan kalau jalan dikawal, ada pengawalnya, ada penyertanya, ya dia jalan aja sudah, nggak perlu takut. Karena ada yang mengawal. Siapa yang mengawali kita kalau kita jalan? Tuhan. Jadi kita tidak perlu, semasih kita berjalan di jalur-jalurnya Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Pasti berjalan. Karena penyertaan Tuhan hanya diberikan kepada orang-orang benar yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan berkata di sini, saudaraku, aku akan menyertai engkau. Ya, Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Oleh sebab itu kita tidak pernah takut, kita tidak perlu takut dan bimbang. Kita sering menyanyikan lagu ini, apapun yang terjadi. Sebenarnya lagu itu ketika kita berada di dalam tantangan hidup, kita lakukan pujian itu. Supaya iman kita bangkit. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janjimu Tuhan. Janji Tuhan apa? Dia menyertai kita. Jangan ragu saudara. Dia pasti menyertai. Iman kekristenan adalah pasti, bukan mudah-mudahan. Pasti Tuhan menyertai saya. Pasti Tuhan membela saya. Pasti Tuhan menampingi saya. Asalkan saya berada di jalan jalurnya Tuhan. 10C berkata, aku akan 10B, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ini mengatakan, mengungkapkan bahwa sesulit apapun situasi yang kita hadapi, sesulit apapun situasi yang kita hadapi, Ia tetap Allah kita. Katakan amin. Sesulit apapun situasi yang saudara hadapi, baik di rumah tangga, di pekerjaan, Dia tetap Allah kita. Orang kan kalau misalnya kita dalam keadaan senang ya, mereka jadi sahabat kita. Ya. Ketika kita berada di dalam kesulitan, dia menjauh dari kita. Saya pernah mengalami saudara. Waktu di dalam kehidupan saya, lagi pelayanan saya waktu muda saudara, ya. Banyak orang yang mendekati saya karena saya bisa menyenangkan hatinya. Tapi ketika aku dalam kesulitan, sahabatku meninggalkan aku. Saudaraku yang kesetuhan, sesulit apapun yang kau hadapi, Dia tetap ada bersama. Dia tetap Allah kita. Makanya jangan takut saudara, jangan bimbang. Kalau mau ikut Yesus itu jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nggak pernah lihat mujizat saudara. Ya. Kalau mau ikut Yesus, mau lihat tanda mujizat, heran, kuasa Tuhan, janji Tuhan digenapi, ikut sungguh-sungguh. Ya. Bagaimanapun keadaan situasinya, mau senang susah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Itu Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan. Ayat 10C. Di sana katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Aku akan memegang, menunjukkan bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Allah tidak membiarkan kita tersandung lalu kita jatuh tergeletak. Ketika kita punya anak, kita pasti memegang. Tujuan memegang tangannya anak untuk apa? Supaya ketika dia tersandung, dia tidak akan jatuh lebih parah. Tapi kita pegang dia, supaya dia tidak jatuh mendatangkan luka dalam hidupnya. Allah tidak akan pernah membiarkan saudara berjalan sendiri. Izinkan tangan kita dipegang oleh Tuhan. Ya.
Jangan seperti anak saudara sok kuat. Sini mama pegang, jangan jatuh. Aku sudah kuat mama, sudah kuat jalan. Begitu dia jatuh nangis teriak-teriak, mamanya yang disalahkan. Orang Kristen Tuhan bilang biar ku pegang tanganmu. Tuhan bilang sini nak ku pegang tanganmu. Aku udah kuat Tuhan, aku jalan sendiri, tak kita. Begitu kita sulit bilang Tuhan kenapa kau biarkan aku jatuh. Aduh ini orang ini seperti ini perlu saudaraku lebih banyak lagi kasih tahu firman Tuhan. Biarkan tangan kita dipegang oleh Tuhan. Amin. Daud mengata, dia Allah yang tidak akan membiarkan aku jatuh tergeletak. Kalau tergeletak itu namanya sudah tidak berdaya. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tidak berdaya. Tapi dia akan tangkap kita. Dia akan memegang kita. Dia akan menolong hidup. Dalam ketidakberdayaan kita, dia akan mengangkat engkau, menguatkan kita kembali. Sebab itu saudara, berilah diri kita untuk dituntun oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan berkata, saudaraku, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Ada lagu mengatakan bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan, kita bisa melewati semua badai yang besar itu. Karena ada Tuhan sebagai pemimpin kita yang menghalaukan semua badai, yang memberikan kita kemampuan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ibrani berkata 13 ayat 5b sampai 6 berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tuhan tidak akan pernah sekali-sekali meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah menjauh dari kita. Sekalipun manusia berniat jahat kepada kita untuk menjatuhkan kita, jangan engkau takut. Tuhan mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku akan memagari hidupmu. Dia akan memegang tanganmu. Dia memagari hidupmu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hidup kita. Kenapa kita harus takut, saudara? Sebab itu Bapak Ibu, kesimpulan daripada firman Tuhan saat ini mengajar kepada kita bahwa sesungguhnya kita tidak perlu takut di dalam menghadapi kehidupan ini, saudara. Jangan takut dan jangan bimbang, sebab Allah akan menyertai kita. Allah akan menolong kita dan meneguhkan iman kita ketika kita menghadapi badai. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak di dalam hidupmu. Mari kita memberikan diri kita ke hadapan Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan saat ini. Apa yang membuat hidupmu khawatir? Apa yang membuat hidup saudara takut? Serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak untuk memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Saya percaya ketika melibatkan Tuhan, kita mau melibatkan Tuhan dalam hidup kita, kita pasti menang. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita percaya janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kita percaya kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih di dalam segala sesuatunya. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Dia ada bersama dengan kita. Itu janjinya. Dia menyertai hidup saudara. Dia akan menuntun saudara. Dia akan menolong hidup saudara. Adakah engkau masih takut dan bimbang saat ini? Berserahlah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Buang semua rasa takut, kecemasan, karena itu tidak bermanfaat untuk dikembangkan di dalam hidup ini. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu sanggup menyertai perjalanan hidup kami.
setiap liku-liku hidup yang sering kali menerpa tantangan hidup. Tetapi kami percaya kami tidak sendiri, ada Tuhan bersama dengan kami. Ada Tuhan yang akan menolong kami dan menyertai hidup kami. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Yes. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi. Amin. Tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Dia mengerti setiap persoalan, Dia peduli bagi setiap kehidupan kita. Persoalan yang kita hadapi, oh tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Mendapatkan kepedulian dari orang lain. Mungkin engkau disingkirkan, orang tidak mau ngerti hidupmu, suamimu, anakmu, istrimu. Seolah-olah engkau dan saya berada di dalam pergumulan sendiri dan tiada orang memberikan jawaban. Jangan takut, ada Tuhan yang akan menjawab, ada Tuhan yang mendampingmu, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Jangan bimbang, Dia akan mencukupkan apa yang jadi keperluanmu. Dia akan memberikan, Dia akan menolong. Kalau Dia yang memanggil, Dia Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidupmu. Satu hal yang Tuhan inginkan, percayalah dan serahkanlah hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Katakan, banyak perkara ku hadapi Tuhan, tapi aku percaya aku tidak sendiri, ada Tuhan bersama. Datanglah kepada Dia, percayalah bahwa Dia ada di tempat ini yang akan menolong hidup saudara dan saya. Banyak perkara, amin, yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara, mari kita simpan perkara kebenaran itu dalam hati kita. Karena Tuhan ada, Dia akan bekerja dalam hidup kita. Biar
ada satu mood yang terjadi tanpa seizin Tuhan dalam hidup kita. Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Repindo bawa kita dalam doa. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Benar Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang peduli, yang mengerti. Sekalipun banyak perkara terjadi dalam kehidupan kami, perkara dalam keluarga kami, dalam anak-anak kami, dalam lingkungan kami, apapun itu yang terjadi yang Kau izinkan dalam kehidupan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Justru kami boleh melihat di tengah-tengah perkara yang ada, kuasa Tuhan sempurna dinyatakan. Biarlah perkara demi perkara terjadi dalam kehidupan kami, membuat semuanya itu kami boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena di dalam mengiring Tuhan, Engkau tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, tapi Engkau menjanjikan Engkau menyertai kami, menolong kami, memberkati anak-anak Tuhan yang berharap kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Tidak ada alasan kami untuk takut lagi Tuhan di hari-hari berikutnya, karena kami percaya Engkau yang memilih kami, dan Engkau bertanggung jawab atas pilihan-Mu Bapa. Engkau menyertai kami, menopang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih firman-Mu sungguh luar biasa pada siang hari ini. Dan anak-anak Tuhan menjadi berani menghadapi kehidupan ini, karena kami tahu, kami sadar kami berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu secara luar biasa. Berkati pelayanannya, anak-anaknya, keluarganya, dan pakai dia secara luar biasa di dalam mengiring Engkau. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Kalau tidak ada Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur Terima kasih Bapak yang baik atas pimpinan di dalam ibadah kami mulai dari pagi sampai siang hari ini.
Biarlah Tuhan akan kembali minyak urapan baru kepada para pelayan-pelayan Tuhan, sehingga di minggu akan mendatang tetap berdiri kuat dan gagah di hadapan Tuhan. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan terus meneguhkan dan menguatkan iman kepercayaan kami untuk mengarungi sisa hidup ini di dunia. Berjalan bersama dengan Tuhan, kami tidak akan takut dan bimbang, karena Tuhan ada di pihak kami. Tuhan akan melindungi kami, memelihara kami, menolong kami, meneguhkan kami dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan permasalahan hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat kegiatan sepekan mulai dari siang ini sampai minggu yang akan mendatang. Tuhan akan tolong memberkati semua para kami yang melayani. Dan biarlah acara demi acara Tuhan memberikan kami terus hikmat baru di dalam melayani Tuhan, agar kami boleh memiliki roh yang menyala-nyala. Berkati bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak bahkan sampai dewasa yang duduk dalam bangku sekolah. Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan yang ada, memberkati bagi yang berulang tahun hari ini. Tuhan akan menolong semuanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan selalu setia menyertai kehidupan kita, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan sama katakan amin.